Halo Bedikers. 9 April 1946, Republik Indonesia resmi memiliki Tentara Angkatan Udara. Sejak saat itu Angkatan Udara kita berhasil mengembangkan diri dan meningkatkan alutsista sebagai penunjang kedaulatan negara. Nah, seperti apa perkembangan Angkatan Udara Indonesia dari masa ke masa? Mari kita bongkar. Sejarah awal penerbangan Angkatan Udara Indonesia terjadi pada masa pasca kemerdekaan. Oktober 1945, Indonesia berhasil menguasai pangkalan udara Maguwo dan menguasai 50 unit pesawat latih Chukan Rasuki atau Cureng dari tentara Jepang. Tak hanya mendapatkan Cureng, dalam misi menguasai pangkalan udara Maguwo, para pejuang juga mendapatkan berbagai jenis pesawat lainnya seperti Hayabusa dan Chukyu. Cureng bisa dikatakan merupakan pesawat militer pertama RI. Dalam bahasa Jepang, pesawat buatan Nippon Hikoki KK ini dikenal dengan sebutan Yokosuka K5Y. Cureng tergolong pesawat kecil bermesin tunggal yang mulai diproduksi tahun 1933. Pesawat Cureng memiliki dua sayap atas dan bawah, dengan dua tempat duduk, kokpitnya tanpa kanopi penutup atas, sehingga bagian kepala dan dada penerbang kelihatan jelas dari luar. Pesawat ini menggunakan motor radial dingin angin tepo dengan kekuatan 350 horsepower. Membuat pesawat ini memiliki kecepatan jelajah 157 km per jam. Selain pesawat militer pertama, sejarah lain juga mencatatkan operasi penerbangan pertama AURI. Dilansir dari laman resmi TNI AU, operasi lintas pertama AURI terjadi tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1947. Dengan menggunakan pesawat DC-3 Dakota RI 002, 12 orang terpilih bertugas dalam operasi yang bersifat rahasia tersebut. Pesawat berangkat dari Yogyakarta menuju ke Banjarmasin. Pesawat yang digunakan ini merupakan pesawat angkut sedang jenis C-47 Skytrain atau yang lebih dikenal dengan nama Dakota dan merupakan buatan pabrikan Douglas Aircraft asal Amerika Serikat. Pesawat ini memiliki ukuran rentang sayap 28,96 meter, panjang 19,63 meter, serta tinggi 4,97 meter. Berat maksimum bebas landas 12.701 kg dengan kecepatan jelajah 274 km per jam dan dapat menempuh jarak sejauh 1.650 km. Sejak berdirinya AURI sampai dengan tahun 1952, seluruh kekuatan AURI terdiri dari jenis fixed wing aircraft sejalan dengan perkembangan teknologi kedirgantaraan dunia internasional serta didukung kondisi geografis Indonesia. AURI membutuhkan jenis pesawat rotary wing atau helikopter untuk mengcover tugas yang tak bisa dilakukan oleh pesawat fixed wing. Keberadaan helikopter di Indonesia diawali dengan berhasilnya Wiweko Supono menyelesaikan sekolah penerbang helikopter di Amerika tahun 1950 dengan jenis Hiller 360 yang mulai datang di Indonesia tahun 1953. Helikopter SM-1 merupakan salah satu jenis helikopter yang dioperasionalkan TNI AU pada era 1950-an. Yang diproduksi oleh perusahaan Mikhail Mil asal Rusia. Selain itu ada juga beberapa helikopter lain yang sudah dimiliki yaitu Hiller 360B, Hiller 12B, dan Bell 47. Bell 47 G3BI Sioux merupakan jenis helikopter yang memiliki kecepatan jelajah 60 knots dan kemampuan manuver yang lincah dengan peran sebagai pesawat serbaguna untuk mendukung tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi udara taktis, pemotretan udara, pendidikan, SAR, dan evakuasi medis. Suatu hal istimewa pada era ini adalah Presiden Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama di dunia yang menggunakan helikopter sebagai pesawat kepresidenan, yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya diikuti oleh negara-negara lainnya. Selain sebagai awal mula kepemilikan helikopter, era 1950-an adalah gelombang pertama kehadiran pesawat yang lebih modern ketimbang sebelumnya. Misalnya B-25 Mitchell, B-26 Invander, C-47, serta P-51 Mustang. P-51 Mustang adalah pesawat buruh sergap jarak jauh yang sangat handal pada era Perang Dunia Kedua. Mustang menjadi satu-satunya pesawat tempur yang mampu melangsungkan serangan secara mandiri maupun melaksanakan tugas pengawalan terhadap pesawat pengebom. Karena kehandalannya, Mustang diproduksi ribuan dan digunakan oleh banyak angkatan udara, termasuk Indonesia. Kegemilangan prestasi Angkatan Udara Indonesia membawanya menjadi salah satu bala tentara udara yang disegani di kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an. Pada periode ini pula Indonesia menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengoperasikan pesawat Hercules J130B.
Lalu pada pertengahan 1970-an, kekuatan Angkatan Udara bertambah lagi dengan kedatangan P-86 Sabri, T-33 Bird, Fokker F-27, helikopter Puma SA-330, dan AT-16 Harvard. Selanjutnya pada dekade 80-an, TNI Angkatan Udara memasuki era supersonik dengan hadirnya pesawat tempur F-5 Tiger II, pesawat A-4 Skyhawk, dan pesawat latih jenis Hawk Mk-53 yang memiliki kemampuan pengintaian dan pengamatan wilayah permukaan. Di samping beberapa pesawat ini, TNI Angkatan Udara juga diperkuat oleh pesawat angkut ringan Kasa CN-212-200 yang mampu mengamati wilayah permukaan serta pesawat. Dengan datangnya pesawat multi-role F-16 Viking Falcon pada akhir tahun 1989 juga turut menambah keperkasaan TNI Angkatan Udara. Kemampuan TNI Angkatan Udara makin meningkat dengan tambahan kemampuan pengamatan udara dan pengawasan dini dari radar Thomson dan Plessey. Demikian juga untuk membentuk penerbang-penerbang muda, didatangkan pesawat AS-202-18A Bravo sebagai pesawat latih untuk penerbang pemula. Memasuki periode 1990-an, kebutuhan akan alutsista yang lebih modern dibutuhkan TNI Angkatan Udara dalam rangka menjawab tantangan tugas yang semakin sulit. Adapun pengadaan alutsista pada periode ini diantaranya ada NAS-332 Super Puma dan radar Plessey AR-325. Pada dekade ini juga lahir sebuah tim aerobatik yang cukup melegenda, yaitu tim Elang Biru yang dapat disejajarkan dengan tim aerobatik kelas dunia. Demikian juga disusul beberapa tahun kemudian dengan Jupiter Aerobatic Team dan pesawat Hawk Mk-53, armada udara TNI Angkatan Udara juga diperkuat oleh pesawat tempur jenis Hawk 100/200. Memasuki era milenium alias tahun 2000-an, TNI Angkatan Udara melengkapi teknologi alutsistanya dengan hadirnya pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang ditempatkan di Skadron Udara 11, serta pesawat latih dasar KT-1 Wongbi dari Korea Selatan dan helikopter IC-120B Kolibri buatan Prancis. Di periode ini juga Angkatan Udara Indonesia untuk pertama kalinya menggunakan pesawat buatan anak bangsa, yakni CN-235 MPA, hasil produksi PT Dirgantara Indonesia. Kehadirannya semakin mewarnai angkasa Indonesia dan tentunya akan memperkuat pertahanan udara nasional dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia di udara. Dan untuk saat ini, Angkatan Udara punya beberapa alutsista yang bikin musuh berpikir dua kali untuk menyerang Indonesia. Berdasarkan data dari Global Firepower, kekuatan militer Indonesia berada di urutan 15 dunia dari 140 negara di dunia pada tahun ini. Sedangkan untuk kekuatan di matra udara, TNI AU dilengkapi 445 unit alutsista udara. Jumlah ini meliputi 41 pesawat tempur, 23 dedicated attack, 66 pesawat transportasi, 126 pesawat latih, 17 pesawat misi khusus, 1 pesawat tanker, 172 helikopter, dan 15 helikopter serang. Setidaknya ada 6 pesawat tempur andalan yang dimiliki militer Indonesia saat ini. Pertama, BAE Systems Hawk, kedua, KAI T-5T Golden Eagle, ketiga Embraer EMB 314 Super Tucano, keempat Lockheed Martin F-16 Viking Falcon, kelima Sukhoi Su-27 dan keenam Sukhoi Su-30.